warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemilih, perkenalkan nama saya Nuka Novianti. Selamat datang di podcast Si Marilin, Siap Marili Calon Pemimpin dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran. Di sini saya sedang bersama Bapak Mas Kuri Sudrajat selaku anggota KPU Kabupaten Pangandaran, Ketua Divisi Sosparmas dan SDM. Apa kabar Bapak? Baik, fine. Ya, bicara tentang Pilkada tahun 2020 ini ada sedikit yang berbeda karena kita sedang berada dalam masa pandemi. Untuk Kabupaten Pangandaran sendiri sudah sejauh mana persiapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran persiapan dalam pilkada ini. Kita tahu bahwa pilkada di tahun 2020 khususnya di Pangandaran dan umumnya di Indonesia yang berjumlah 270 daerah itu sangat berbeda. Tahapannya itu sebenarnya dari awal adalah di bulan November tahun 2019. Di bulan Maret sampai kami tahapan pelantikan di PPS ada penundaan dikarenakan COVID-19 yang begitu luar biasa, bencana non alam ini. Sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan regulasi yang ada pada waktu itu di Maret 2020 ini ditunda. Dalam hal ini setelah kami ditunda di bulan Juni kami mendapatkan perintah dari KPU RI dilanjutkan. Ini pilkada lanjutan dimulai di bulan Juni tahun 2020 dengan kesepakatan yang diambil dari bersama antara pemerintah dalam ini Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan DPR RI disepakati dilaksanakan di opsi pertama yaitu tanggal 9 Desember 2020 dengan alasan-alasan yang pertama bahwa pandemi COVID-19 ini tidak ada lembaga manapun yang memastikan akan berhentinya pandemi. Yang kedua, nantinya akan banyak PLT yang menjabat untuk bupati atau wali kota atau gubernur. Nah, karena ini kelanjutan dari pilkada, maka disepakati bahwa kelanjutan ini harus menyesuaikan dengan bencana non alam ini atau COVID-19. Baik itu di aturan, baik itu di teknisnya dalam pelaksanaan dan sebagainya harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, pertanyaan tadi yang oleh Neng Novianti ajukan, persiapan di KPU bagaimana nih untuk mempersiapkan ini? Kami sudah on the track. Baik itu tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan, kami sudah menyesuaikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan regulasi yang paling akhir adalah PKPU nomor 13 tahun 2020. Segala tahapan yang akan dilaksanakan harus sesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana mengantisipasi hal protokol kesehatan, biayanya dari mana dan sebagainya. Kami sudah ditanggung semua protokol kesehatan khususnya APD itu dari APBN. Dan khususnya di Pangandaran dalam pelaksanaan besok tanggal 9 Desember ini sudah tercover khususnya di TPS-TPS dari bantuan hibah Kabupaten Pangandaran. Nah, persiapan yang lain, tahapan-tahapan kelanjutan sampai hari ini sampai tanggal 4 November ini sampai tanggal 9 Desember adalah tahapan yang masih berjalan. Pertama adalah tahapan kampanye. Menyisakan tahapan kampanye 31 hari lagi. Tahapan data pemilih sudah fix DPT, tinggal kita menunggu perkembangan fluktuasi dari pemilih yang baik itu yang datang menjadi pendatang maupun yang pindah dan sebagainya. Nanti ada treatment tersendiri persoalan-persoalan data tersebut. Tahapan sosialisasi ini adalah salah satu kita berikhtiar, kita melaksanakan podcast ini adalah ikhtiar untuk mensosialisasikan segala hal persoalan pilkada di era pandemi kepada semua
pemilih khususnya di Kabupaten Pangandaran. Tahapan yang lainnya adalah tahapan teknis pemungutan maupun penghitungan suara yang akan dilaksanakan 9 Desember ini. Tahapan awal jelas kami akan melaksanakan bintek, akan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu terhadap badan ad hoc kita, PPK dan PPS. Nah, itu yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tahapan teknis nanti di baik itu pemungutan maupun penghitungan suara. Nanti juga ada badan ad hoc yang lain yaitu KPPS yang berjumlah yang ada di 800 TPS. Kami lagi proses tahapan yaitu tahapan perekrutan KPPS yang berjumlah 800 TPS, setiap TPS adalah 7 orang. Jadi setiap tahapan yang kita laksanakan itu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Ya semua juga karena sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan keinginan kita sebagai penyelenggara, jangan sampai klaster COVID-19 ini terjadi di pilkada. Nah, sekarang rapat umum juga tidak dibolehkan, kegiatan lain seperti ulang tahun partai, terus jalan sehat dan sebagainya juga tidak dibolehkan sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2020. Nah, tahapan lainnya yang sudah kami laksanakan kemarin pencalonan. Sebelum pencalonan dimulai, kami KPU, Bawaslu, Polres, Pak Dandim datang langsung ke calon-calon. Baik itu calon nomor 1 atau nomor 2 kami datang. Kami datang menginformasikan jangan sampai besok dalam pencalonan, dalam proses pendaftaran pencalonan jangan melibatkan banyak orang. Banyak massa yang datang karena itu akan menimbulkan yaitu nanti menjadi klaster baru dan sebagainya. Dan ternyata mereka merespon dengan baik. Artinya apa yang sudah disepakati bersama antara kami sebagai penyelenggara Bawaslu dan pihak kepolisian diinformasikan kepada calon, mereka sangat patuh. Jadi ini ada indikasi yang baik dari proses pendaftaran pencalonan. Kami mengapresiasi terhadap mereka para calon yang sudah bisa mengikuti arahan yang kami berikan kepada mereka. Proses pengundian nomor urut kami yang dilaksanakan pada waktu itu PKPU 13 tahun 2020 itu kan munculnya sebelum pelaksanaan nomor urut. Nah, pengundian nomor urut yang tadinya sudah kami setting kegiatannya, terus undangannya berapa orang dan sebagainya, ternyata muncullah PKPU yang PKPU 13 tahun 2020. Di situ tersirat bahwa yang hanya di dalam ruangan itu hanya kami KPU berlima, Bawaslu 2, calon masing-masing calon dan masing-masing tim kampanye hanya 1 orang. Pada waktu itu undangan kami sudah menyebar kepada undangan baik itu stakeholder yang lain, tapi karena sesuai dengan aturan di dalam pleno tersebut hanya batasan itu. Dan kami informasikan, koordinasi dan komunikasi dan sangat luar biasa merespon dengan baik sesuai dengan aturan. Mereka tidak terjadi hal yang tadinya mungkin ada sebagian yang mengantarkan pendukung dan sebagainya mengantarkan calon untuk dalam proses ini karena setelah munculnya aturan diberitahukan dan mereka suruh bubar oleh tim calonnya masing-masing dan mereka mentaati hal itu. Terus tahapan-tahapan yang akan kami laksanakan tadi khususnya di internal adalah perekrutan KPPS, pelantikan KPPS, teknis pemungutan dan penghitungan suara. Nah, dalam perekrutan KPPS ini juga sangat berbeda. Sekarang aturannya salah satu sesuai dengan SK terbaru dari KPU RI. Kalau dulu itu batasan umur untuk menjadi KPPS itu 17 tahun. Dari 17 tahun ke atas. Sekarang ada batasan umur dari umur 20 tahun sampai 50 tahun. Dasarnya karena memang bencana non alam ini kan rentannya itu di umur 50 ke atas, maka ada batasan-batasan itu menyesuaikan. Wanita hamil pun tidak boleh.
calon KPPS yang mempunyai penyakit penyerta gitu, seperti diabetes dan sebagainya, itu tidak boleh, harus ada keterangan kesehatan yang dari pihak puskesmas atau rumah sakit. Nah, ini kenapa aturan itu muncul? Karena menyesuaikan dengan COVID-19 ini. Kami kemarin rakor dengan PPK menanyakan proses perekrutan KPPS yang dilakukan oleh PPS di desa masing-masing, dan realitanya terpenuhi. Terpenuhinya ini dari kan setiap TPS itu 7 orang. Kami merekrut setiap TPS 7 orang untuk 800 TPS. Nah, Lebih dan banyak jadinya ya, artinya ini kan memerlukan dengan aturan yang tadi yang baru kan itu baru, yang dari umurnya, batasan umur, terus ada kriteria khusus dan sebagainya. Ini kan menjadi satu sisi menjadi bukan beban, hambatan. Tapi realitanya laporan-laporan dari PPS sangat luar biasa antusias masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Nah, tahapan kelanjutan adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tadi disinggung tahapan kampanye, yaitu dinamikanya sangat bagus sampai hari ini, baik calon, baik sesama penyelenggara, Bawaslu dan sebagainya, dinamikanya tidak terlalu krusial, artinya dinamis lah. Dinamisnya di sini tidak ada yang melanggar sampai dari sisi protokol kesehatannya juga sangat luar biasa, karena batasan-batasan tadi kampanye yang sekarang kan hanya terbatas dan daring. Lalu Bapak, bagaimana cara KPU untuk meningkatkan partisipasi di masa pandemi ini nih Pak? Pertama, kita sudah melaksanakan, karena sosialisasi itu tahapannya kan dari awal. Iya. Dari awal kami sudah launching si Marlin siap mari calon pemimpin. Nah, kita sudah dilaksanakan sebelum ada pandemi. Yeah. Yang kedua, kami sudah melakukan sosialisasi di pemula. Tahapan pertama kita sudah mensosialisasikan ke tokoh masyarakat, tokoh ormas. Kami sudah mensosialisasikan ke teman-teman stakeholder, baik itu sampai ke tingkat perangkat desa. Kami sudah melakukan hal itu. Nah, itu yang tatap muka dan sebagainya. Yang tidak tatap muka secara daring, kami setiap saat memproduksi player, karena bahwa data kami bahwa hanya 30 TPS dari 800 TPS itu hanya 30 TPS yang lokasi tidak ada sinyal. Artinya kan bisa terdeteksi bahwa hanya 3,7%-an lah, 3, sekian persen yang artinya tidak akan terpapar media. Nah, ini kan kecil, artinya presentasinya itu kan besar. Maka kami mengutamakan di media sosial, baik itu kepunyaan internal KPU maupun kepunyaan Badan Hukum. Ini ikhtiar kami sudah melakukan hal itu. Setiap saat sampai di hari H, kami akan terus gencar di sini, baik itu di media sosial, baik SDM kita, baik itu di PPK. PPK kita itu 50 orang. Kalau kita hitung 50 orang, setiap orangnya itu mempunyai media sosial minimal 2 3 lah. Facebook, WA, dan IG, saya yakin dari 50 itu luar biasa. Tambah lagi 93 desa yang setiap PPS itu berjumlah 3. Belum sekretariatnya 3 orang. Tambah lagi sekretariat PPK berjumlah 3 orang. Tambah lagi sekarang dalam perekrutan KPPS yang berjumlah 800 TPS, setiap TPS 7. Ini akan menjadi booster kita yang akan menginformasikan informasi tentang tahapan, informasi tentang coblosan yang dilaksanakan sebenarnya itu akan sampai kepada pemilih. Jadi ikhtiar kami dengan rentang waktu kurang lebih 1 bulan ini akan kami intensifkan gitu, supaya tadi yang ditanyakan oleh Neng Nuke, 77% itu tercapai. Sekarang masa pandemi kan menjadi tombak utama ya, di sosialisasi KPU sendiri. Nah, untuk
pemilih pemula sendiri nih Pak, saya tertarik untuk bicara mengenai pemilih pemula di Pangandaran. Ya. Nah, itu gimana Pak kondisinya? Pemilih pemula di Kabupaten Pangandaran, dari jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Pangandaran kurang lebih 8%, 8-10%. Ini kan signifikan. Dan saya yakin pemilih pemula ini mayoritas lah itu pengguna media. Iya. Nah, kami sudah jelas akan melakukan treatment, melakukan inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik buat mereka. Tahapan pertama kami sudah melakukan sosialisasi yang tatap muka terhadap segmen pemula. Sebelum pandemi kami sudah mensosialisasikan di Setipnu dan sebagainya, ada perwakilan-perwakilan organisasi pemuda. Kenapa mereka langsung diundang tatap muka supaya bisa menyesuaikan kembali kepada anggota dan sebagainya, teman-temannya yang lain. Nah, di era pandemi juga kami sudah melakukan melakukan sosialisasi tatap muka, termasuk pamflet yang kami produksi juga akan kami ditujukan ke PPK supaya bisa nyampe pesan tersebut, khususnya tanggal 9 Desember datang ke TPS supaya bisa disebar di PPK dan PPS. Nah, media ini karena ini kan tertumpu sekali, kita itu tertumpu karena tatap muka yang tadinya bisa ratusan atau sampai ribuan bisa dilaksanakan, sekarang nggak bisa, maka dibatasi karena era pandemi, maka kita lalui dengan media sosial. Nah, yang tadi pemilih pemula yang kurang lebihnya 8-10% ini target yang akan kita garap selama kurang lebih rentan waktu yang sekarang 1 bulanan lah ya. Nah, kami kemarin rakor terakhir khususnya sosialisasi kepada PPK, kepada PPS, ini booster kita, agar membuat sosialisasi yang bisa menarik buat mereka. Kemarin kami ingin infantilisir teman-teman PPK, buatlah sosialisasi di tingkat PPK, di tingkat kecamatan, supaya bisa menarik pemilih agar mengetahui bahwa tanggal 9 Desember itu hari coblosan gitu. Khususnya ke pemilih pemula. Contohnya kemarin ada yang membuat ide, ada semacam lomba apa gitulah. Nah, artinya kan kami lagi menunggu sampai hari ini menunggu dari PPK apa kegiatan yang bisa untuk menarik buat khususnya di pemula tadi. Mungkin Bapak bisa ngasih tips-tips nih buat adik-adik pemilih pemula biar nanti gak bingung gitu menghadapi pilkada aja nih yang harus disiapkan oleh adik-adik kita pemilih pemula. Ya, artinya pemilih pemula itu pemilih yang baru pertama kali menoblos. Yang paling banyak adalah umur yang 17 tahun karena sudah masuk boleh menoblos. Nah, tipnya adalah pertama, kita proses demokrasi ini mencari pemimpin di dalam agama jelas wajib. Nah, artinya pemahaman itu juga harus nyampe kepada mereka. Yang kedua, agar kita tidak bingung di era pandemi ini, di TPS ini, dalam ketentuannya itu, pertama, bahwa setiap TPS itu tidak boleh melebihi dari 500 pemilih. Kalau dulu di Pilkada 2018 boleh maksimal 800 TPS. Ini 500 pemilih. Yang kedua, kita harus menggunakan APD, baik itu pemilih maupun petugas di TPS. Pemilih minimal memakai masker. Masker. Kalau tidak ada, nanti disediakan di TPS. Kalau tidak membawa gitulah. Tapi nanti himbauannya harus membawa, karena masker ini kan sudah menjadi keselamatan untuk diri sendiri. Artinya sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Kemana-mana harus pakai masker. Yang ketiga, nanti di dalam undangan datang ke TPS atau disebut C6 itu, kalau dulu itu tidak ditentukan waktu datangnya, sekarang ditentukan waktu datangnya. Artinya nanti A datangnya jam 7.30, B mungkin jam 7.32 dan sebagainya. Supaya kenapa? Untuk menghindari kerumunan itu. Kalau dulu hanya tertulis jam 7 sampai jam 13. Nah, sekarang enggak. Ada jadwalnya tersendiri masing-masing. Artinya jangan sampai dari jumlah pemilih yang ada di TPS itu berkerumun. Yang ketiga,
setiap saat TPS tersebut itu disemprot pakai Disinfektan. artinya di situ setiap saat untuk mensterilkan. Kalau dulu kan enggak, di pemilu atau di pilkada dulu enggak ada yang seperti itu. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang muncul seperti itu. Paku yang untuk digunakan untuk menoblos itu setiap saat disterilkan, disemprot dan sebagainya. Disediakan cuci tangan di sana. Kalau dulu nggak ada. Terus ada setiap pemilih di sarung tangan yang hanya satu kali pakai. Kalau dulu tintanya dicelup, sekarang ditetes. Nah, ini juga harus diketahui khususnya oleh pemula. Nah, tipnya kepada teman-teman pemilih pemula untuk bisa tahu informasi tentang pilkada, cobalah buka web KPU. Ada Instagramnya. Ada Instagramnya juga, ada Facebooknya, ada Twitternya. Nah, ini perkembangan tahapan itu ada semuanya di sana. Pelajari visi misi calon. Jangan sampai kita itu memilih tidak punya kepastian dasar gitu, landasan yang kuat. Jangan sampai terkena dari berita-berita hoax dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah hindari money politik, karena money politik ini baik pemberi maupun penerima kena sanksi. Ada sanksi. Ada sanksinya. Artinya ini khususnya pemula yang baru pertama kali ada yang menawarin contohnya dan sebagainya, ini harus dihindari. Kita harus mensterilkan persoalan-persoalan tersebut supaya kita mendapatkan pemimpin yang qualified, yang amanah. Nah, salah satunya ikhtiar kita adalah kita menyesuaikan jangan sampai ada mana, khususnya oleh pemilih pemula ini gitu. Jadi jangan berpikir mencari pemimpin itu pragmatis, saya dapat apa dan sebagainya, dapat uang berapa, dapat benda apa dan sebagainya. Itu hilangkan pikiran-pikiran itu kalau ingin mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah untuk masa depan. Untuk masa depan 5 tahun ke depan buat Kabupaten Pangandaran. Inilah tip yang harus diperhatikan oleh pemilih pemula. Jangan berpikir ya kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, ya itu caranya seperti itu. Terus kalau memang ada berita-berita miring, persoalan-persoalan baik itu calon, baik itu penyelenggara, ada sistem tabayun, klarifikasi, nggak harus percaya dan sebagainya dan langsung percaya ditelan mentah-mentah. Kepada pemilih pemula, kami atau saya selaku Divisi Parmas, ayo kita buktikan bahwa kita ini perlu pemimpin dalam 5 tahun ke depan. Nah, caranya mencari pemimpin di Kabupaten Pangandaran yaitu dengan cara pilkada. Prosesnya adalah coblosan besok 9 Desember 2020, datang ke TPS. Ingat, terima kasih sudah berbincang bersama saya dalam podcast Si Marlin kali ini. Pemilih berdaulat, negara kuat. Si Marlin, siap Marili, calon pemimpin.